sama dengan GX. Oke ya, gitu ya, itu soal nomor 19. Terus ada yang nanya soal nomor 16 ya, nomor 16. Oke, ini 16. Dikeroyok tiga orang termasuk Roma dan duduk mengelilingi. Ini permutasi siklik berarti ya. Jadi kalau misalnya saya bikin apa namanya? Bikin ilustrasi. Ceritanya di tempat duduk ya, ceritanya di tempat duduk. Nah, gitu lah. Tempat duduknya melingkar. Nah, ini tuh ada 6 orang lah saya sebut ya. Ada 6 orang. Ini ada 1, ini ada 2, gitu kan. Ini ada 3, gimana sih, ini ada 4, ada 5, ada 6 gitu. Ini terlalu renggang. Maksudnya itu orang lah, duduk lah, mengeliling ya. Dikira 3 orang pria termasuk Roma dan 3 orang wanita termasuk Ani sedang duduk melingkar mengelilingi suatu meja bundar. Banyaknya cara menurut apa diketahui Roma dan Ali bersebelahan. Jadi saya sengaja ini warnanya dibedain. Jadi si Roma sama si Ani ini adalah dia harus duduk sebelahan. Jadi artinya dia kayak diikat gitu ya. Jadi macam diikat gitu. Jadi wajib ini ceritanya ini adalah Roma dan Ani. Roma dan Ani. Jadi Roma dan Ani ini dia diikat oleh sebuah apalah, pokoknya dia nggak boleh mencar aja. Jadi harus bersebelahan. Nah, berarti ini dianggap sebagai satu orang. Jadi kalau saya anggap ini itu totalnya jadi ada berapa orang? Dianggapnya ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dianggapnya ada 5 orang. 5 orang duduk melingkar. Nah, jadi kalau ditanya banyaknya kejadiannya ada berapa? Banyaknya kejadian, pasti nanti rumusnya adalah n-1 faktorial. Jadi kalau dianya siklik, ya duduknya melingkar, rumusnya adalah n-1 faktorial. Siklik, namanya disebut permutasi siklik namanya. A-nya itu jumlah ininya ya, kayak jumlah 5 no, orangnya. A itu kejadian. Ini permutasi siklik. Jadi banyaknya kejadian itu rumusnya sama dengan n-1 faktorial. Jadi A ini namanya nama kejadiannya sih. Oh, oke. Saya Berarti sebut nama 5-nya kejadian. dianggap jadi N. dari 5 orang ini. Ya. Jadi 5 orang ini tuh namanya n-nya. N-nya sama dengan 5. Jadi 5 kurang 1. Nah, ini nanti dikali 2 faktorial. Jadi kenapa ini 5? Kenapa ini 5? Karena dianggap 5 orang, gitu ya. Dianggap 5 orang. Kenapa ini 2? Kenapa dikali 2? Karena Roma Ada yang dan Ani ini, bersebelahan. karena Roma dan Ani kan bisa tukeran. Jadi ini kan saya anggap Roma dan Ani. Bisa aja Ani dan Ani Roma kan? Kan beda. Bisa Roma Ani, bisa Ani Roma. Gitu. Makanya perlu dikali 2 faktorial. Jadi kalau misalnya ada 3 orang nih, misal ya, Roma, Ani, sama Junet gitu ya. Berarti dia dikali 3 faktorial. Ini dianggap 3, berarti jadinya dianggap berapa? 1, 2, 3, 4. Misal ya, Ya ini gendernya nggak ngaruh. Gendernya nggak ngaruh. Misal ada 3 orang termasuk Roma dan Junet, misal gitu. Dan 3 orang wanita termasuk Ani. Roma, Ani, dan Junet itu harus bersebelahan. Berarti si Roma, Ani, Junet ini dianggap 1. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 min 1 faktorial dikali 3 faktorial. Nggak perlu kurang 1. Karena Roma, Ani, Junet itu dia bersebelahan. Kalau bersebelahan itu seakan-akan dia berjajar, walaupun dia melengkung. Itu ya, ini case lainnya ya, case lain. Jadi saya suka berbicara case lain, jadi biar kalian ngerjain nggak bisa soal nomor gini aja ya, bisa diubah-ubah, kalian paham maksud soal. Ini kenapa jadi NA? Kalau permutasi siklik P, permutasi siklik.
Oke, gitu ya. Itu soal nomor 16. Jadi jawabannya berapa BTW ini? Kita nggak belum sampai akhir. Berapa nih? 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali. Jadi berapa nih? 48. Berapa? 48. Masih rada kurang. Coba bisa ini gak Pak? Satu lagi yang sejenis. Masih kurang ngertinya di bagian yang mana? Langkah-langkah. Langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya ada 2 typical gitu dia. Yang pertama adalah tipikal orang berjajar. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang berjajar. Maka ini banyaknya kejadiannya sama dengan berapa nih? Ini 5 faktorial. Ada 5 orang pengen difoto berjajar. Ini case gini, ini kasusnya adalah kayak gitu. Nah, sekarang saya punya kasus dianya melingkar. Jadi ini 2 buah kejadian yang berbeda. Jadi yang pertama adalah kalau berjajar, yang kedua adalah kalau melingkar. Nah, kalau yang ini kejadian B saya sebutnya lah ya. Nah, ini rumusnya adalah 5 min 1 faktorial. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, nanti ada kasus yang kedua. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? Beda. Kenapa? Berjajar sama melingkar, kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Jadi gini contohnya deh, contohnya. Kenapa sih bisa beda? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau saya punya A, B, C, D, E. Ini kan anggap aja 5 huruf ya. Ini kalau saya tuker E sama A, sorry. Kalau saya geser itu macam kayak ini. Saya geser B, C, D, E, A. Sama beda urutannya? Urutannya beda. Beda ya urutannya. Saya geser loh. Nah, sekarang saya punya ini. Ini kan saya geser ya. E-nya ke belakang, A-nya geser. A-nya ke belakang, E-nya ke kiri, D-nya ke kiri, C-nya kan gitu ya, kayak domino gitu kan. Nah, ini kan beda kan? Sesuatu hal yang beda. Itu sesuatu hal yang beda. Nah, sekarang saya pengen ada case kayak gini. Saya punya soal kayak gini. A, B, C, D, E. Sekarang saya geser. Jadinya apa? A-nya jadi di sini kan. Jadi A, B, C, D, E. Urutannya sama beda? Oke. Sama kan ya? Sama, Nah, makanya dia dikurang 1 faktorial itu. Jadi kalau digeser doang, dia sama aja gitu. Paham maksud saya? Jadi bisanya kalau silang gitu ya? Jadi bisanya ya bukan nggak silang, jadi misalnya A sama C ditukar gitu loh. Kalau A sama C ditukar jadi beda kan? Nah, tapi kalau cuman ngegeser itu nggak bisa. Nah, makanya dia ada 5 min 1 faktorialnya itu. Jadi dikurang 1 faktorial. Oke, Pak. Itu sebanyak. Kebayang ya maksudnya ya? Iya, Pak. Maksudnya bukan benar ya? Ya, kadang saya suka salah menangkap pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya kenapa Ya, harus dikurang 1, kenapa nggak dikurang 1 gitu. Jadi kebetulan ini melingkar. Jadi kalau dianya foto bersebelahan, foto misalnya dianggap foto ya. Kalau foto dia 5 faktorialnya nggak usah kurang 1. Foto kan berjajar ya, nggak ada yang foto melingkar. Ya, ada juga sih. Ya, itu mah kasus-kasus tertentu ya. Ini kan pada umumnya foto itu kan berjajar ya, misalnya di studio gitu. Terus itu kenapa yang di atas 5 kurang 1? Kan orangnya ada 6. Ya, karena tadi kan di sini, oke. Sekarang itu case yang pertama udah selesai. Nah, pertanyaannya kenapa kan orangnya ada 6, kenapa nggak 6 kurang 1? Nah, di sini tuh dimintanya Roma dan Ani ini dia harus duduk bersebelahan. Roma dan Ani wajib duduk bersebelahan. Jadi si Roma dan Ani itu diikat, nih yang warna hijau itu diikat, dianggap jadi satu. Jadi nggak boleh kemana-mana lu Roma Ani gitu. Dianggap satu. Paham? Jadi ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cuma ada 5. Paham? 1. Terus dikali 2-nya karena kenapa dikali 2? Roma sama Ani boleh dia pindah-pindah, tapi nggak boleh keluar si bulat putih gitu. Jadi dia boleh pindah-pindah, tapi sesamanya. Makanya Roma Ani, Ani Roma. Makanya 2 faktorial.
Berarti kalau misal ini jadi bertiga, Nah, jadi tadi saya bikin case 4 min betul. 1 faktorial dikali 3 Coba faktorial yang gitu ya. saya tulisin ya. Tadi saya bikin case betul. Ceritanya saya punya orang deh. Orangnya berapa nih? Jadi ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 lah. Saya punya soal kayak gini lah. Nah, si ini itu, si yang ini harus bersebelahan. Ya entahlah siapa namanya lah gitu ya. Nah, Roma, Ani, siapa Junet tadi saya sebutnya. Nah, berarti gimana caranya? Berarti ini banyaknya kejadian adalah berapa banyaknya kejadian? Jadi dianggap 1 di ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya adalah 6 min 1 faktorial. Sampai sini paham? Ya, Nah, Bang. tapi dia dikalinya 3 faktorial. Oke. Kenapa 3 faktorial? Karena ada 3 orang yang diikat dan dia boleh pindah tapi sesamanya gitu loh. Kenapa kamu enggak 3 min 1? Karena bagian yang diikat ini dia berjajar. Coba aja dijajar kan. Walaupun dia melengkung duduknya, ya kan bersebelahan dia berjajar. Setuju? Ngerti. Tidak melingkar. Jadi kadang suka ada yang nanya gitu. Kenapa ini dikurang 1, ini mah enggak gitu ya. Gitu. Sip ya. Oke deh. Cukup ya. Ya, cukup. Ya udah selesai deh. Cukup. Ini ada beberapa lagi nanya sih nomor 15 dan 17. Agak-agak ini enggak ya? Lama enggak ya? Kalau nomor 15 teman-teman ini tinggal di ini aja ya. Saya kasih clue-nya aja ya. Nanti silakan dicoba ya. Saya kasih nomor 15 dan 17. Jadi nomor 15 ini bisa saya kasih ini macam ini soal kayaknya udah lampau, maksudnya tipenya ya, tipe yang 5-6 tahun lalu mungkin. Nah, jadi ini saya misalin daerah 3. Jadi kalau misalnya saya gabung, ini namanya segitiga. Jadi ini tuh kata soal, katanya panjangnya adalah ini 3. Ini adalah 3, ini adalah 6. Ya. Kenapa? Karena AE sama EF sama dengan 3. AE sama EF 3. Berarti kan 3 tambah 3, 6. Totalnya 12. Berarti sisanya 6. Gitu ya. Singkatnya gitu ya. Sorry saya kalau kecepatan. Jadi ini 3 kata soal, sisanya adalah 6. Nah, nanti yang namanya segitiga bagian yang segitiga ini, segitiga pertama lah ya. Segitiga pertama. Kalau saya segitiga apa ya? Saya sebut apa? A, B, C, D, F, G misal gitu ya. Di sini H. Jadi kalau saya punya segitiga AFG, jadi luas segitiga AFG itu sama dengan setengah. Alasnya adalah apa nih? Alasnya adalah ini, AF. Tingginya adalah AD gitu. Boleh nggak ya? Boleh ya. Jadi kan setengah alas kali tinggi. Tinggi itu kan yang ini kan. Dia kan sejajar dengan AD kan. Berarti tingginya boleh sama dengan AD. Berarti setengah dikali apa nih? AF. AF-nya itu adalah 6, AD-nya adalah 12. Nah, ini itu bisa saya tulis ini adalah luas 1, luas 2 ditambah luas 3. Luas yang ini sama luas putih. Oke, sorry. Jadi 2 sama 3. Ya, ini sekilas ini. Ada iklan tadi. Nah, terus yang berikutnya, kalau saya punya EBH itu ini, EBH. Nah, ini tuh adalah alasnya 9. Jadinya setengah alas. Alasnya adalah EB. Tingginya adalah BC, boleh lah. Ya, atau nanti setengah dikali apa? 9 dikali 12. Nah, ini bisa saya tulis ini adalah luas 1 ditambah luas 3 ya. Jadi ini tinggal kalian kurangin aja. Jadi nanti luas 3-nya pasti habis ya. Jadi nanti luas 2 dikurang luas 1 itu sama dengan ini kurang ini ya. Atau bawah kurang atas boleh biar jadi positif, namanya selisih itu ya. Dia positif. Jadi nanti bisa saya kurangi, nanti setengah kali 12-nya 6 ya. Jadi 6 dikali 6 ya. Ini kan 6 kali 9. Berarti jadinya itulah kurang lebih. Di bawah kurang atas ya. Nanti sudah saya dapatin ini 6 kali 9 kurang. Jadinya 18. Itu soal nomor 15. Barangkali ada yang mau nanya ya.
terakhir mungkin saya akan ini karena tadi saya bilang ya nomor 17 terakhir ya. Ada yang mau nanya? Sorry agak saya percepat ya. Silakan ini kalau mau di ini boleh. Nomor 17 terdapat gelas kimia di bagian. Oke. Kalau ini kalian bisa misalkan siswanya banyaknya siswanya misal adalah X atau jangan X ya. X. Misal apa ya? Misalkan siswanya itu adalah Y gitu. Misal banyaknya siswa adalah Y. Nah, artinya apa? Kita ada baca yang ini ya. Jika setiap siswa mendapatkan 2 liter, kalau satu siswa 2 mililiter, berarti kalau Y siswa berapa liter? 2Y. Jadi setiap siswa 2 mililiter. Berarti kalau Y siswa 2Y. Maka akan tersisa 11. Berarti kalau saya tambahin 11 mililiter, ini adalah X ya. X itu adalah total gelas kimianya ya. Jadi X liter. Jadi ini persamaan yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah agar setiap siswa mendapatkan 3 liter, berarti setiap siswa 3Y nih. Nah, ini itu ternyata membutuhkan tambahan 21 liter. Berarti si X ini kurang, jadi harus ditambahin 21. Jadi yang ada ini harus ditambahin 21. Nah, kurang lebih nanti persamaan jadi gini. Nanti tinggal disubstitusi atau eliminasi. Misalnya X-nya pindahin ke sini, ini boleh substitusi ke sini. Jadi jadinya 3Y sama dengan 2Y ditambah 11 ditambah 21. Nanti bisa saya dapetin Y-nya sama dengan 32. Tapi yang ditanya apa dulu? Jumlah siswa. Berarti oke gitu ya teman-teman. Sorry akhir-akhir agak dipercepat. Takutnya ini nanti tiba-tiba mati. Saya nggak tahu di setting gimana. Tiba-tiba cep. Oke, untuk hari ini kayaknya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mau everyone bisa ya? Oke ya, udah saya kirim di chat file yang tadi. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.